berkat kami Tuhan. Kau Allah yang menyertai kami, Kau Allah yang berikan kami kekuatan dan harapan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kau Allah sumber menghibur bagi kami ya Tuhan. Di dalam kesesakan kami dan kesusahan kami ya Tuhan. Kau Allah yang menolong kami Yesus. Kau Allah yang berikan kami kekuatan. Kau berikan sukacita Yesus dalam kehidupan kami ya Yesus. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang berserta dengan kami Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Dia Kau Allah yang kami sembah. Dia Kau Tuhan Allah yang kami agungkan Yesus. Pujilah Kau Tuhan. meninggikan, memuji, muliakan nama-Mu ya Yesus. Hanya Engkau Allah saja yang kami agungkan dan kami tinggikan ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau Allah yang luar biasa di hidup kami Tuhan.
kasih-Mu Tuhan yang begitu besar di hidup kami. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
Pengakuan iman resmi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Menggenapi tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau sempurna rencanamu dan hayalmu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna rencanamu dan hayalmu, serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau sempurna dalam rencanamu dan hayalmu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku,
sekalian, sehingga hati kami, pikiran kami, eksistensi seluruh kehidupan kami terpusat kepada firman, sehingga kami pulang dengan berkat Tuhan dengan tidak sia-sia. Sampaikan isi-Mu kepada kami, karena kami percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan menyanyi. Shalom. Shalom. Selagi shalom. Shalom. Haleluya. Buat jemaat kita hari ini, tingkat kedewasaan Kristen dan jemaat sampai mana tingkat kekristenan kita. Hari ini berjudul dua karunia sama tapi berbeda. Minggu kedua, gambaran Allah dalam kehidupan kita. Minggu ketiga, aku yang sekarang bukan yang dulu. Minggu keempat, sampai di mana tingkat keterangan kita. Lalu masuk kita pada bulan Desember dengan khotbah saya lagi. Amin. Amin. Haleluya. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Dulu Pak. Bapak-bapak. Ibu-ibu, remaja pemuda, remaja pemuda, Elohim, gereja Tuhan, gereja Tuhan, haleluya, haleluya teman-teman sekalian. Saudara kasih ini, ada dua orang meminta karunia kepada Tuhan. Di jemaat dia itu ada 9 karunia. Jadi ada 2 karunia ini yang diminta oleh jemaat. Satu karunia memberi, satu karunia menerima. Lalu Tuhan berikan karunia 2 ini. Yang satu mengambil karunia untuk menerima. Yang satu berkata begini, bagaimana nanti karunia memberi? Dia berpikir, tapi tetap diminta diambil itu karunia memberi. Jadi dalam kehidupan mereka, sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, karunia menerima, dia menerima. Karunia memberi, dia memberi. 20 tahun, 25 tahun kemudian, lalu yang memberi, karunia memberi, ketemu di tengah jalan di lampu merah di Jalan Sudirman. Karunia meminta di pinggir jalan, minta-minta. Sedangkan karunia memberi mobil, ya Innova. Dia begini. Turun dia. Kenapa? Kamu kok menerima? Kenapa kamu begitu? Ya kan karunia minta-minta. Sampai di mana karunia memberi? Tuhan memberi dengan berlipat-lipat kali ganda. Karena suka memberi. Rumus Alkitab, lebih berkat memberi daripada menerima. Itu. Jadi 2 ini karunia beda, tapi kita di sini yang perbedaannya. Ada orang selalu menerima, selalu menerima, selalu menerima, tidak mau memberi. Ada orang karunia memberi, lihat seperti orang yang janda miskin itu. Dengan persembahan yang ada pada dia hanya sedikit, semua harta itu diberikan, memberi kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Lihat
seorang anak kecil. Tak kami lihat semua ini sudah banyak. Kata murid-murid, maka apa kita berikan mereka? Kata Tuhan, beri makan. Beri makan. Beri dia makan. Katakan ini, Guru, sebanyak ini bagaimana kita memberikan makan mereka? Tidak ada uang, tidak makanan di tempat ini. Lalu ada seorang anak kecil memberikan 2 ikan 5 roti, diberikan kepada rasul-rasul. Lalu apa terjadi? Semua makan, hampir 15.000 orang makan. Karena sedikit yang kecil ini diberi kepada Tuhan, yaitu 5 kecil roti dan 2. Itu karunia memberi. Saudara sini, karunia memberi ini Tuhan pakai untuk memberkati bangsa, memberkati gereja, memberkati semua. Bukan soal yang pintar, bukan soal kaya, bukan soal yang lain. Kita lihat contoh. Tuhan memakai orang-orang yang suka memberi. Yang pertama, Musa. Musa dipakai Tuhan memimpin bangsa Israel. Kalau kita lihat, Musa ini adalah pendendam. Musa pendendam. Sama-sama, 2, 3 ya. Musa pendendam. Setelah Musa melihat bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir, hati Musa dongkol. Tiba-tiba Musa membunuh orang Mesir itu. Dendam. Ada di antara kita suka dendam? Bapak-bapak suka dendam? Ibu-ibu suka dendam? Pemuda-pemudi suka mendendam? Dalam hati, baik apa tidak? Pendendam baik apa tidak? Tidak. Tapi Musa merasa dendam hatinya, dibunuhlah orang Mesir. Kalau begitu salah apa tidak? Salah nggak tidak membunuh? Salah. Jadi kita lihat bahwa Musa karakter dia suka mendendam, tetapi Allah memakai dia untuk memberkati bangsa-bangsa. Katakan amin. Musa jadi pemimpin bangsa Israel. Artinya kita dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat, diberkati memberkati, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kaya, bukan karena kita paling hebat, bukan. Tapi Tuhan memakai kita semua adalah memberkati untuk diberkati memberkati orang. Katakan amin. Dan kita sebagai orang Kristen hiduplah diberkati untuk memberkati. Contoh, ada seorang namanya TKW, namanya Ruth. Ada nama Ruth di sini? Ada nama Ruth? Ada? Nama Musa ada tadi? Enggak ada? Ruth. Dia sebagai TKW, dia kerja di rumah di ladangnya Boas. TKW dia. Tapi kita lihat melalui Ruth, lalu bangsa Israel diberkati Tuhan menjadi saksinya Tuhan Yesus, dimasukkan di dalam sesuai itu Ruth. Jadi berkat. Hanya seorang TKW dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Amin.
Tuhan seorang namanya Daud. Ada nama Daud di sini? Ada? Atau David? Bahasa Indonesia David. Daud ini seorang yang terkecil dari seluruh saudara-saudaranya. Tuhan memilih seorang pemimpin bagi Israel. Anak Israel berjajar untuk dipilih dari bangsa yang pilihan. Tapi dari sekian banyak orang, anak Israel tidak ada yang cocok di atas semuanya. Akhirnya, apakah tidak ada anak yang lain? Ada. Itu penggembala. Panggilan. Sini gak ada panggilan. Panggil dia pada penggembala. Oh, ini latihan. Dipilihlah Daud menjadi raja sabar untuk memimpin bangsa itu. Orangnya kecil, penggembala domba. Ada sini penggembala di kampung kami itu ada penggembala. Namanya penggembala itu sangat dikecilkan, sangat diremehkan namanya gembala di daerah kami. Dan juga memang di mana-mana kalau penggembala itu ya kurang dihargai. Itulah Daud, walaupun dia sebagai penggembala domba, tapi Tuhan memakai dia. Walaupun dia kecil, tapi Tuhan memakai dia menjadi saluran berkat dari pemimpin bangsa Israel. Itu. Petrus seorang nelayan kecil di tepi Danau Galilea. Setelah Tuhan melihat Petrus dipanggil, "Hai Petrus, ini." Hanya sebagai nelayan kecil dia. Tapi Yesus memanggil Petrus menjadi berkat bagi bangsa Israel. Dia menjadi rasul. Bukan soal kekayaan, Bu sekalian. Kita pun bisa dipakai Tuhan menjadi saluran berkat, memberkati orang lain. Kita bukan kita. Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Kejadian pasal 12 1 sampai 4. Saya baca pertama, lalu yang kedua kita bergantian ya. Kejadian pasal 12 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, ya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 2, 1, 2, 3 ya. Tiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yang terakhir 4. Saudara kasih, di dalam kalimat ini namanya Abram. Di pasal selanjutnya dikatakan Abram dirubah menjadi Abraham. Dirubah menjadi Abraham. Jadi terlihat pada masa Abram itu masalah
masa lalu tidak bisa dirubah. Ulangi, masa Abraham itu masa lalu tidak bisa dirubah lagi. Tapi masa datang bisa dirancang orang yang selalu menciptakan apa yang terjadi. Jadi masa lalu itu udah masa lalu lah. Masa lalu Musa dia akan dendam, udahlah. Tapi dipakai Tuhan dia. Masa lalu Lut sebagai TKW, udahlah lakukan dia lakukan. Masa lalu Petrus dia sebagai nelayan kecil, tetapi masa lalu adalah dipakai Tuhan dia menjadi penjalan manusia. Abraham dirubah menjadi Abraham, namanya berubah. Kita pun suka-suka ada anak-anak sakit, rubah namanya dulu supaya dia jangan sakit terus. Misalnya dia namanya Jupiter, jangan lagi dia rubah namanya Horas supaya Horas semua dirubah. Tapi ada juga baiknya, ada juga benarnya dirubah. Jadi perubahan nama itu satu proklamasi diberikan sesuatu. Masa lalunya itu dilupakan, tapi masa akan datang bisa dirancang. Tapi orang kita barangkali ingat terus yang masa lalu, ingat terus masa lalu. Apalagi suami istri, kamu tanggal sekian bulan sekian saya sakitkan saya, gak dilupakan. Ingat terus cerita itu dulu sampai kapanpun cerita itu dulu. Ingat terus masa lalu. Jadi kita semakin itu kita harus merancang masa depan. Masa lalu kita lupakan. Segala dosa yang kita perbuat dasarnya kita yang lupakan itu. Masa lalu kita ada masa suam, pembunuh, pemabuk, segala macam. Itu lupakan. Allah bagi kita dan diberkati, tinggalkan itu. Masa depan kita rancang dengan baik. Kita rancanglah masa depan kita yang baik ini. Nah itu. Nah kita lihat di sini. Ada beberapa hal saya sampaikan kepada kita. Pertama di sini dikatakan ada satu. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, tinggalkanlah negeri ini, tinggalkan ayahmu, ibumu, sanak saudaramu. Dia adalah orang terkaya di daerah itu. Dia yang mempunyai semua fasilitas, ya domba, kambing, binatang, segala macam, dia punya semuanya. Tidak ada kemiskinan bagi dia. Semua fasilitas dimiliki oleh orang tuanya. Tidak ada istilah kekurangan, tidak ada istilah kelaparan, tapi semua dicukupi. Tapi kata Tuhan, kau pergi tinggalkan orang tuamu, tinggalkan ayahmu, tinggalkan hartamu, berangkat kau ke negeri yang ditunjuk kepadamu. Ini menyebabkan pertama, supaya Abraham belajar bersandar kepada Tuhan. Amin. Yang pertama, supaya Abraham belajar bersandar kepada Tuhan. Tidak bersandar lagi kepada harta kekayaannya. Tidak bersandar lagi pada negeri yang kaya yang ditempatinya. Tidak bersandar lagi kepada ayahnya, tidak bersandar kepada ibunya, tapi dia belajar bersandar kepada Tuhan. Hai anak muda, halo, jawabnya apa? Elihim, anak muda, belajar bersandar kepada Tuhan. Lihat apa? Kita belajar bersandar kepada Tuhan.
artinya menyerahkan total kita kepada Tuhan. Seluruh pikiran kita, eksistensi kita bersandar kepada Tuhan. Artinya Tuhanlah yang kita andalkan dalam hidup ini. Betul. Tuhan yang kita andalkan, dan kita bersandar kepada keluarga, kepada yang lain, kepada harta kita, keluarga yang punya jabatan, kita akan kecewa. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan melihat segala keperluan kita. Halo, kalau kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan melihat segala keperluan kita diwujudkan oleh Tuhan. Itu namanya bersandar. Coba bangku itu, kalau tidak sandarannya, cepat kita capek. Kalau kita bersandarkan penyerahan total kita kepada Kristus, langkah masa depan kita rancang. Jangan lagi ingat masa-masa lalu, tapi masa depan kita rancang. Kita bersandar kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengatur langkah kehidupan kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya. Apa? Aku nggak tahu lagunya. Diberikan saya hanya solo. Tuhan mengerti kita. Sedikit kesaksian. Saya waktu saya berangkat dari Sumatera, kan? Hanya dengan duit yang sedikit, hanya 22.000. Teman saya sudah 100.000 dari Sumatera ke Jawa ini. Saya langsung waktu itu dari Belawan ke Tanjung Priok. Saya 2 hari di Jakarta. Saya langsung ke Surabaya. Tidak ada kenalan, tidak kenal. Pokoknya menuju ke Surabaya. Setelah itu Tuhan katakan, saya serahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Gak ada kenalan, ke Surabaya gak ada tujuan. Lalu saya tidak bisa ke hotel, lebih sederhana. Situ saya berdoa, Tuhan, saya bersandar kepada Tuhan. Kemana tujuan saya hari ini? Tunjukkan apa yang saya lakukan. Terus saya bangun jam 10, keluar saya dari hotel jam 10. Saya jalan-jalan, saya batas, taknya udah rusak-rusak ini. Ketemulah saya dengan orang-orang Amerika. Ya, dia olahraga, dia jalan-jalan gitu ya. Jalan. Saya sapa dia. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ada keperluan apa? Saya cerita, saya dari Medan, dari keluarga. Gak ada tujuan saya. Bisakah Tuhan bantu saya kemana tersebut? Iya, saya dibawa ke gereja. Ayo, dibawa saya ke gereja. Di jalan Rajawan nomor 12, jalan Rajawan 12 di Surabaya. Itu gereja. Saya lihat istrinya orang Yahudi, besar nilai gak ada kepalanya. Satu sarung tidak tersadikan pas. Kursi pun harus dibuat untuk istri itu. Hebat orang Yahudi. Terus saya sana 3 hari. Setelah saya di sana 3 hari, saya di sana jam 4 harus bangun berdoa. Terus saya terlambat seberang jam. Diambillah air dingin, disiram saya. Bangun. Itu mudah lah orang Yahudi. Bangun. Semua itu. Orang ini kan 12 orang di pastor itu bangun sama berdoa. Setelah doa, nenggolan tugasmu bersihkan gereja semua 15 ke 45 meter. Dan dari situ saya tahu, saya bersandar kepada Tuhan. Setelah saya 3 hari ikut bersetik Kemal, dibawalah saya ke mobil gas.
yang tidak pernah saya naik ke mobil. Paling-paling nak mobil gerobak di tempat kami itu, kalau kita sudah mobil, bangganya kita, aduh hebat. Saya naik ke sana dari Surabaya ke Malang, sampailah di sekolah. Di sekolah dimasukkan ke sekolah udah terlambat, udah 1 bulan. Ayo pulang lagi ke Surabaya. Saya dibawa ke Surabaya. Lalu pagi ini saya dibawa lari ke Salatiga. Saya jam 6 pagi sampai Salatiga. Udah hari Minggu ibadah mulai. Jam 6 pagi tiba. Situlah saya sekolah 1 tahun. Saya serahkan sama Tuhan. Hidup saya tidak kenal siapapun. Saya bersandar kepada Tuhan, tapi tunjukkan yang terbaik. Katakan amin. Pemuda-pemudi, tahu usah takut kita masa depan. Kalau kau bersandar kepada Tuhan, pasti Tuhan tunjukkan kepadamu masa depan yang cerah sesuai dengan janji. Yang penting kau bersandar kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pikiran kita. Serahkan sama Tuhan, Tuhan yang tuntun kita sampai di mana Tuhan ajak kita ke depan kita. Haleluya. Amin. Yang pertama, bersandar kepada Tuhan. 1, 2, 3 ya. Sekali lagi 1, 2, 3 ya. Maksud Tuhan memindahkan Abraham ke negeri Kanaan supaya Abraham bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada keluarganya, kepada hartanya, tapi bersandarlah kepada Tuhan. Itulah poin yang pertama yang kita pelajari. Yang kedua, Abraham itu suami yang tidak setia. Betul. Suami tidak setia. Abraham suami tidak setia. Ini setelah menikah dengan Sarai, lalu Sarai katakan kepada suaminya Abraham, bukan Abraham, Pak, kata Sarai, Pak, ada apa? Kalau sekarang terserah apa papi, apa terserah panggilannya. Tapi saya katakan, Pak, ada apa? Saya tidak bisa memberikan anak kepadamu. Hampirilah itu pembantu kita orang Mesir. Siapa namanya? Hagar. Allah katakan, Mbak, hampirilah itu juga. Aku kasih yang sama. Hampirilah itu. Dihampirilah Hagar ini. Jadi Abraham suami yang tidak setia. Ada di sini suami-suami tidak setia sama istrinya? Ada? Sama seperti itu. Coba kita bayangkan, datanglah Abraham, dia ambil guntingku, dia terserah mahal. Kalau sudah setuju saya pilih itu harga berapa? Dalam perkataannya, hatinya setujulah yang ini. Makanya saya katakan Abraham
selalu setia. Apapun yang terjadi, punya anak atau tidak anak, punya anak terserahkan, setia sama istri. Berkat rumah tangga diawali dengan kesetiaan suami dan anak. Amin. Kalau rumah tangga setia sama Tuhan, setia suami istri, setia sama anak-anak, situlah awal berkat kita. Itulah kelihatan daripada apa? Setelah dihampiri, hamillah Hagar itu. Setelah hamil, terjadi malapetaka dalam rumah tangga. Hagar katakan, ini hanya itu Sarai sebagai istrimu tidak bisa memberikan anak kepadamu. Si Hagar ini mencaci maki si Sarai. Dia itu aku lebih hebat. Datanglah, tolong itu usir itu si Hagar. Datang oleh Sarai. Jadi Abraham juga begitu tidak bertanggung jawab. Diusir itu. Jadi yang kedua kita di sini bahwa Abraham itu suami tidak setia kepada istri. Pelajaran kita terima. Biarlah kita orang-orang yang setia kepada suami dan istri. Amin. Amin. Setelah demikian terjadi, lalu apa yang terjadi? Ada perjanjian Abraham, Tuhan dengan Abraham. Sekarang, Abraham, masa lalumu sekarang ganti nama menjadi Abraham. Abraham menjadi Abraham. Masa lalu Abraham, dia tidak setia kepada istrinya, tidak bertanggung jawab kepada Hagar, diusir dari rumahnya. Tapi sekarang setelah diganti namanya, Abraham menjadi Abraham. Abraham setia kepada istrinya. Lalu berikutnya, hamillah istrinya ini sekitar 90 tahun usia Sarai. Bukan lagi Sarah namanya, Sarah. Diubah lagi, Sarah. Ada di sini nama Sarah? Ada nggak? Ada di mahasiswa yang namanya Sarah. Setelah itu ganti hamillah di sini. Ditunjukkanlah bagaimana kesetiaan Abraham kepada istrinya. Coba bayangkan sudah 90 tahun hamil. Nenek-nenek hamil lagi. Coba misalnya ibu gembala ini hamil, ya kan? Kurus kepalanya, kakinya kurus, tapi hamil. Saya tidak bisa pikirkan itu bagaimana perasaannya. Setelah itu Abraham setia mendampingi dia sampai lahirlah namanya Ishak disertai. Masa lalu daripada Abraham tadi dilupakan, tidak setia kepada istrinya, tapi setelah masa yang akan datang, Abraham setia kepada istrinya sampai melahirkan anak. Dan anaknya Ishak itu dipersembahkan kepada Tuhan sebagai satu kesetiaan Tuhan. Abraham kepada istrinya dan kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita sekalian, bahwa kita ini sebagai orang Kristen harus kita lakukan satu perubahan masa yang lalu
Nah sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat bahwa Abraham sampai kepada Ishak, sampai dipersembahkan di Gunung Moria karena Tuhan menyampaikan kepada Abraham bahwa setia sama Tuhan. Ada 3 hal orang tua buat kepada anak. Tadi setia kepada istri Sarah, sekarang anaknya sudah ada. Ada 3 hal dilakukan oleh orang tua sama anak. Yang pertama, lihat sini, panggil mereka dengan nama yang baik. Panggil mereka dengan nama yang baik. Nanti orang itu jadi baik. Ulangi. Panggil nama anak itu dengan nama baik. Nanti anak itu menjadi orang baik. Perhatikan ini, ibu-ibu. Hai ibu-ibu. Ibu-ibu. Sekali lagi ibu-ibu. Panggil nama anakmu dengan baik. Nanti anak itu jadi baik. Tidak di sini. Banyak orang yang memanggil anaknya itu gak baik. Mami bicara, babi loh. Coba kita pikir-pikir. Baik kata kalimat itu. Datanglah anaknya. Mama, kalau aku babi, mama juga babi. Karena apa nama? Itu. Bodoh lo, bego. Anak itu jadi bego. Panggil dia dengan baik. Jangan kau katakan anak itu nakal, bukan. Itu masih pertumbuhan badan. Secara psikologi kita belajar. Panggillah anak itu anak yang baik. Panggil dengan baik. Anak itu nanti menjadi anak yang baik. Alkitab ya. Bapak ibu yang masih kecil-kecilan ya, tolong itu. Mulai dari sudah kecil, ajar anak itu dengan panggilan yang baik. Neno, Bastian, Bastian, Nino, sini. Takut dia, nanti gue. Kornel, sini. Wah, iya, Kornel sini ya. Sama kan? Febri, panggil dengan lebih baik. Febri. Di situ kita mulai. Sebab anak itu sangat mereview pekerjaan dalam rumah di rumah. Apa yang bersuami, orang tua dan ayah dan ibu di rumah itu akan direkam otaknya sampai kemana-mana. Itu akan dilakukan, Bapak sekalian. Makanya orang yang suka mabuk, orang tuanya suka mabuk, itu direview lagi. Oh, orang tua suka, dicoba mabuk. Sehingga ternyata saya tukang mabuk. Jadi bos kan kita awalnya dari kita sebagai ayah dan ibu. Panggil dia nama yang baik. Yang pertama apa tadi? Panggil nama untuk anak ada 3 hal tadi. Pertama tadi apa? Panggil nama yang baik. Kristen, panggil yang baik. Namanya putlah. Yang kedua, berikan dia makanan yang bergizi.
makanan yang baik. Berikan anak kita makanan yang baik. Yang kedua tadi apa? Berikan makanan yang lagi. Berikan makanan yang baik. Yang baik. 4 sehat, 5 sempurna. Tapi bukan itu. Itu juga nggak apa-apa. Atur. Kalau orang kita orang Batak, dia makan keju, anaknya dikasih makan keju, orang tuanya makan singkong. Bagaimana supaya anak ini lebih hebat, lebih besar, lebih terkenal, lebih sehat? Dia pikiran orang tuanya besar. Tapi yang dimaksud di sini, yang dimaksud berikan dia makanan yang baik. Ya, jangan berikan uang judi kepada anak, kepada istri. Dengan judi, beli belanja hasil judi, jangan baik. Makanan yang baik, hasil yang jujur, itu maksudnya. Jangan berikan kepada anak itu makanan hasil dari korupsi. Nanti reviewnya itu yang baik dari jeripaya kita. Itu maksudnya. Berikan kepada mereka makanan yang baik. Itu sehingga anak itu menjadi anak yang penurut, anak yang baik, seperti Ishak, anak penurut. Apa Pak? Dibawa juga bakar. Dibawa. Nah, kemana kita Pak? Ya kita ya Pak. Siapa ini? Ngapain di sini Pak? Dia mana kan? Ini tidak Pak. Coba kita bayangkan. Kurang lebih 3 hari 3 malam membawa kayu bakar dari lembah ke Gunung Moria. Penurut. Sampai di Mesbah. Diletakkan dia. Tidak melawan. Diletakkan dia di meja Mesbah. Ishak tidak melawan. Tidak berontak. Walaupun dilihat oleh Ishak itu, Abraham mengambil itu pisau, maka nggak pernah. Karena Abraham memberikan teladan kepada Ishak, tidak melawan. Anak-anak, remaja pemuda, taat kepada orang tua. Ulang, taat kepada orang tua. Taat kepada seperti Ishak, taat, tidak pernah menolak. Karena Abraham mendidik dia dengan baik, memberikan makanan baik. Mari, kalau saya dapat duit dari biasanya, saya sama istri saya. Saya kasih. Ditanya saya, dari mana? Oh, saya cari buah di sana, hasilnya ini. Setiap bulan saya kasih daftar gaji ini. Saya kasih. Sehingga biarlah rumah tangga kita, anak-anak menjadi penurut. Lagi jangan bilang dia nakal ya, jangan bilang dia bodoh. Panggillah dia nama yang baik.
dan berikanlah dia makanan yang halal, tidak hasil korupsi, tidak hasil judi, tidak hasil mencuri. Kasihlah makan yang terbaik. Haleluya, amin. Ulang lagi. Untuk anak kita harus kita berikan pertama tadi apa? Panggil nama yang baik. Yang kedua, makan yang baik. Yang ketiga, yaitu berikan pengajaran terbaik dari Alkitab. Berikan pengajaran terbaik dari Alkitab. Makanya Bapak sekalian, bikin Alkitab anak satu-satu. Satu untuk anak pertama, kedua, ketiga, 4 sampai 5 Alkitab. Belajar. Kalau udah kita 1, 2, 3, lain Alkitab kita, ya, lain. Sehingga dia belajar Alkitab. Pengajaran yang baik, berikan pengajaran yang baik kepada anak. Pengajaran apa? Saya katakan anak itu mencontoh perilaku orang tua. Saya dulu teringat karena rekam. Ada seorang teman saya ngajar bahasa Inggris dari Indo, door, pintu dan jendela. Sampai sekarang saya ingat bahasa Inggris. Jadi direkam. Anak pun apa yang terjadi di rumah itu direkam oleh otaknya. Jadi ibu sekalian, bapak sekalian harus memberikan contoh yang terbaik kepada anak itu. Itu pelajaran kita. Apa yang dilihat oleh anak terhadap orang tua kita itu akan terekam, akan dilihat oleh anak itu. Anak-anak, pernahkah engkau melihat ayahmu memukul istri? Dengarkan, anak-anak, pernahkah engkau melihat anak-anak ayahmu memukul istri? Itu direkam. Atau pernahkah ibu-ibu memukul ayahnya, suaminya, mencaci maki, sampai ikut keturunan ke apa? Nenek kita nggak ada salahnya buat disebut nama-namanya itu. Itu namanya. Itu direkam anak. Itu pelajaran yang baik. Berikanlah pelajaran yang baik kepada kita dari Alkitab. Karena hormatilah orang tua. Itu pelajaran. Jadi yang ketiga ini, seperti Abraham mendidik anaknya, dia memberikan kepada anaknya sesuatu teladan. Dia memberikan kepada anaknya itu adalah memanggil anaknya dengan baik, Iska. Lalu berikan kepada anaknya makanan yang bergizi, makanan yang halal yang dapat diterima. Dan Abraham mendidik anaknya dengan baik dan Alkitab. Nah, oleh sebab itu, Bapak sekalian, sini maka Abraham dikatakan tadi dia berjanji, dia tadi berangkat dari Kasdim ke Kanaan. Ada janji Tuhan, engkau menjadi bangsa besar, engkau akan diberkati, engkau akan menjadi berkat bagi orang bangsa. Sehingga dari situlah kriteria yang Tuhan berikan kepada dia, Abraham
diberkati Tuhan menjadi berkat bagi satu bangsa sampai yang terjadi saat ini. Terkutuklah orang menutup Israel, diberkatilah yang memberkati Israel sampai sekarang ini berlaku. Itulah janji Tuhan kepada kita pun ini berlaku kita. Kalau kita setia kepada Tuhan, lakukan cari yang baik kepada Tuhan, maka itu sebabnya bahwa yang memberi hidupnya, yang memberi hidupnya. Jadi Tuhan menjadi kepada kita karunia memberi. Ulang ya, Tuhan kita minta kepada Tuhan karunia memberi, jangan karunia minta-minta. Amin. Allah kita karunia memberi, diserahkan nyawanya buat kita sekalian, berikan nyawanya, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dia tidak pernah berdosa, tapi dia itu jadikan tumpah dosa. Dia tidak pernah salah, tapi dia karunia memberi, jiwanya diberikan kepada kita sebagai manusia supaya diselamatkan oleh Tuhan. Itulah pemberian Kristus, karunia. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami telah mendengarkan firman. Biarlah berikan kepada kami seperti Abraham yang diberkati oleh Tuhan dan berkat bagi bangsa-bangsa. Jikalau kami telah menjadi berkat, kami memberkati orang lain. Berikan kepada kami Tuhan pengajaran bagaimana kami mengajarkan anak kami Tuhan, memanggil nama yang baik, memberikan makan terbaik, dan memberikan teladan kenal yang baik, sehingga menjadi Kristen yang sungguh-sungguh berkati orang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah kau bertuah bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih Allah. Kasih Allahku sungguhlah
biarlah kami yang memberi, kita miliki. Haleluya. Dalam perjamuan kudus ini, mulai engkau diberkati oleh Tuhan. Hidupmu diberkati Tuhan, penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan, engkau dikuatkan oleh Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Saya sebagai hamba Allah melaksanakan perjamuan kudus kepada jemaat di tempat ini sebagai sakramen kudus yang Tuhan perintahkan. Setiap orang makan perjamuan kudus ini menyatu dengan kebangkitan kematian Tuhan dan berikan semangat yang buat masa depan. Karena Tuhan memberikan nyawamu kepada kami agar kami menjadi orang-orang suka memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima perjamuan kudus ini. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. dosa yang kita perbuat, lupakan semua itu, dan mari kita masuk dalam rencana Allah yang akan datang dengan perjamuan kudus ini. Tuhan mengajar kita adalah Roh yang suka memberi. Setelah engkau makan perjamuan kudus ini, rasakan dalam tubuhmu satu perubahan internal dalam tubuh. Jika engkau lemah, Tuhan kuatkan engkau dengan kuasa-Nya. Jika engkau sakit, Tuhan engkau sembuhkan kamu dengan kuasa-Nya.
Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam perjamuan kudus ini Tuhan, Engkau memberikan nyawa-Mu kepada kami demi keselamatan kami, demi pengampunan dosa kami. Engkau memberi hidup-Mu untuk kami sekalian. Angkat cawan di atas kepala. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan, kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minum Tuhan. Haleluya. Masa lalumu engkau tinggalkan, masa depan akan ancaman kita. Melalui perjamuan kudus ini, Allah mengajar kita untuk memberi, karunia memberi, sehingga kau diberikan oleh Tuhan kuasa. Haleluya, terima kasih. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya Bagi
Biarlah kami minum dan makan perjamuan kudus, sehingga hati kami dikuatkan oleh Tuhan, pengharapan kami diteguhkan oleh Tuhan, penyakit kami disembuhkan oleh kuasa Tuhan, kelemahan kami dikuatkan oleh Tuhan, karena Allah memberikan kekuatan kepada kami hari ini melalui perjamuan kudus dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.